tentang rahasia yang umum. Hutan lebat di Sumatera bersembunyi di balik lipatan hijaunya. Salah satu rahasia tersebut adalah harimau Sumatera atau harimau Sumatera, makhluk misteri yang mengagumkan. Ini adalah subspesies harimau yang terancam punah, yang menjadikan pulau di Indonesia ini sebagai satu-satunya rumah. Harimau Sumatera adalah yang terkecil di antara subspesies harimau yang masih hidup, dengan laki-laki yang berbobot sekitar 100 hingga 140 kg. Sedangkan betina memiliki berat lebih ringan 75 hingga 110 kg. Tapi apa yang membedakan harimau Sumatera adalah pola rambutnya yang khas. Rambutnya lebih gelap dibandingkan harimau lainnya, dihiasi dengan lebih banyak garis, menciptakan kanvas seni alam yang memukau. Khususnya pada jantan, penampilan yang lebih berjanggut dan gagah menambah pesona unik mereka, makhluk dengan keindahan dan kekuatan yang luar biasa. Namun tertatih-tatih di ambang keberadaan, harimau Sumatera yang penuh teka-teki, benar-benar permata hutan. Kekuatan apa bersekongkol melawan kelangsungan hidup binatang agung ini? Harimau Sumatera atau harimau Sumatera menghadapi tantangan ancaman setiap hari. Setiap tantangan, bukti ketahanan mereka. Setiap rintangan, hambatan bagi kelangsungan hidup mereka. Bayangkan sebuah rumah, sebuah habitat, sebuah tempat berlindung, menyusut dari hari ke hari. Inilah kenyataan yang terjadi pada harimau Sumatera sebagai deforestasi tanpa henti merampas kerajaan hutan mereka. Hamparan hijau subur hutan hujan Sumatera harus dikorbankan bagi perkebunan kelapa sawit dan penebangan kayu. Hilangnya habitat ini memaksa makhluk-makhluk penyendiri ini ke tempat yang lebih dekat, memicu sengketa wilayah, dan meningkatkan risiko pertemuan fatal. Bahayanya tidak berhenti di situ. Perburuan liar merupakan praktik ilegal dan merusak, membayangi populasi harimau. Didorong oleh permintaan pasar gelap atas bagian-bagian tubuh harimau dan produk, pemburu liar menjebak dan membunuh predator agung ini, mengurangi jumlah mereka secara mengkhawatirkan. Setiap satjerat, setiap jebakan bermunculan, membawa harimau Sumatera selangkah lebih dekat ke kepunahan. Ditambah lagi, ketegangan yang membara dalam konflik manusia dan satwa liar. Seiring menyusutnya wilayah mereka, harimau dipaksa melakukan kontak lebih dekat dengan manusia. Pemukiman, pertemuan ini penuh dengan bahaya. Seringkali berakhir dengan tragedi bagi manusia dan binatang. Konflik ini tidak hanya membahayakan harimau, tetapi juga memicu ketakutan dan kebencian di antara komunitas lokal. Semakin membahayakan upaya konservasi. Terakhir, momok isolasi genetik tampak besar. Dengan jumlah mereka yang semakin berkurang dan habitatnya terfragmentasi, harimau-harimau ini menghadapi kumpulan gen yang terbatas. Kurangnya keragaman genetik dapat menyebabkan perkawinan sedara dan sejumlah masalah kesehatan dan kelangsungan hidup terkait. Kelangsungan hidup harimau Sumatera berada di ujung tanduk dengan kurang dari 400 individu tersisa di alam liar. Masing-masing adalah bukti kekuatan dan ketahanan alam, mercusuar harapan dalam menghadapi kesulitan. Seorang raja hutan yang pernah berkembang pesat, sekarang berpegang teguh pada kelangsungan hidup di dunia yang berubah dengan cepat. Perjuangan untuk bertahan hidup adalah kenyataan yang suram untuk harimau Sumatera. Tapi ini adalah cerita yang belum berakhir. Sebuah kisah yang masih bisa kita pengaruhi. Bab selanjutnya adalah tentang kita sebagai manusia. Apa yang bisa kita lakukan untuk membendung gelombang kerugian yang akan datang ini? Jawabannya terletak pada usaha yang tak kenal lelah, konservasionis, dan penegak hukum. Indonesia telah secara hukum melindungi harimau Sumatera, menjadikan perburuan liar dan perdagangan sebagai pelanggaran yang dapat dihukum. Namun hukum saja tidak cukup. Inisiatif konservasi memainkan peran penting kepada organisasi seperti World Wildlife Fund dan proyek harimau Sumatera telah berperan penting dalam melestarikannya, habitat harimau, dan mitigasi konflik manusia dan harimau. Mereka telah bekerja untuk menciptakan kawasan lindung, patroli melawan perburuan liar, dan meningkatkan kesadaran tentang penderitaan harimau di antara komunitas lokal. Selain itu, para ilmuwan berusaha untuk memahaminya, isolasi genetik harimau-harimau ini. Berharap bahwa temuan mereka dapat berkontribusi pada strategi konservasi. Sementara itu kerjasama internasional
dan pendanaan mendorong upaya ini. Bertujuan untuk membalikkan keadaan harimau Sumatera. Meskipun ada kemajuan yang menggembirakan, jalan menuju pemulihan masih panjang. Perjuangan untuk kelangsungan hidup harimau Sumatera masih jauh dari selesai. Bagaimana Anda bisa membuat perbedaan dalam situasi yang mengerikan ini? Anda mungkin bertanya. Jawabannya terletak pada kekuatan dari suatu tindakan kolektif. Memberikan dukungan Anda pada upaya konservasi dapat memberikan dampak yang signifikan. Ini bisa sesederhana memberikan sumbangan kepada organisasi-organisasi yang ada di lapangan, berjuang untuk melindungi harimau Sumatera dan habitat aslinya. Tapi ini bukan hanya tentang uang. Anda juga dapat meningkatkan kesadaran tentang penderitaan harimau Sumatera, berbagi cerita mereka, memberitahu orang-orang tentang tantangan yang mereka hadapi, dan urgensi situasi mereka. Gunakan suaramu untuk mengadvokasi undang-undang perlindungan satwa liar yang lebih kuat. Keduanya secara lokal dan secara global. Menyemangati teman-temanmu, keluarga dan komunitas untuk bergabung dalam misi ini. Perjuangan harimau Sumatera adalah perjuangan untuk keanekaragaman hayati planet kita. Ini adalah pertarungan untuk dunia, tempat manusia dan satwa liar dapat hidup berdampingan secara harmonis. Bergabung dalam pertarungan untuk harimau Sumatera dan membantu menulis kisah yang mungkin berbeda. Saya cukupkan curahan hati ini. Terima kasih.